Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga. Dan kita masuk pada poin ke-25 tentang keutamaan membaca ayat kursi. Dan sesungguhnya ayat kursi adalah salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita jelaskan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamuta." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya, jika dia mati, dia akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Hadis ini dengan gamblang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mendawamkan, artinya tidak pernah meninggalkan, dibaca pada setiap selesai salat, dijadikan satu dari wirid salat. Wirid salat kan banyak, membaca istighfar, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Lah, salah satunya juga ayat kursi dibaca di situ. Dan itu dilakukan setiap selesai salat wajib. Maka Nabi SAW menjamin tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Apa maknanya? Para ulama mengatakan yang dimaksud tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian, artinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia meninggal, maka ruh dalam kuburannya itu langsung dijemput oleh para malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya kalau dia meninggal dijamin masuk surga, artinya dia mendapatkan nikmat kubur. Di dalam kuburan itu kan banyak peristiwa. Ada namanya himpitan, ada namanya fitnah, ada namanya azab, dan ada namanya nikmat. Lah, orang yang mendawamkan ayat kursi ini, kata para ulama, maka dia langsung mendapatkan nikmat kubur. Dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan nikmat kubur itu muqaddimah dari nikmat surga. Karena kita tahu bahwa kuburan itu salah satu taman
dari taman-taman sorga. Artinya kalau orang yang mendawamkan ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka langsung dimasukkan ke taman-taman sorga dalam kuburannya. Itu makna daripada lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamuta. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk sorga kecuali kematian. Baik, sedikit kita bicara tentang keagungan ayat kursi. Kalau kita cerita surat dalam Quran, maka tidak ada yang lebih agung dibandingkan surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita cerita ayat dalam Quran, maka tidak ada yang lebih istimewa melebihi ayat kursi. Walaupun sebagian para ulama berselisih, apakah ada satu ayat dengan ayat yang lainnya dilebihkan? Bukankah semua firman Allah? Menurut Abu Musa al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari, seorang pencetus akidah Asy'ariyah, mengatakan tidak ada satupun ayat yang dilebihkan dengan ayat yang lainnya. Artinya semua ayat sama. Karena namanya firman Allah ya sama saja. Tabbat yada abi lahabi wa tab sama dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ataupun idza zulzilatil ardu zilzalaha ya sama dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena sama-sama firman Allah. Tetapi pendapat yang kuat bahwa ada ayat yang diutamakan dibandingkan ayat-ayat yang lainnya, dan ayat kursi itu adalah ayat yang paling istimewa dari seluruh ayat-ayat dalam Quran. Dalilnya adalah hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Ubay ini sedang sholat di masjid. Selesai sholat, hendak pergi dari masjid, tiba-tiba punggungnya ditepuk Nabi. Kemudian tiba-tiba Rasul memanggil dan mengatakan, Ya Abal Mungzir. Abal Mungzir itu kunyah daripada atau gelar daripada Ubay ibn Ka'ab. Ya Abal Mungzir, atadri ayya ayati min kitabillahi a'zam. Wahai Abal Mungzir, tahukah engkau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka sebagai adab sahabat tidak langsung menjawab dan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Nabi SAW terus mengulang-ulang pertanyaannya. Wahai Abal Mungzir, tahukah kamu ayat yang paling agung dalam Quran? Akhirnya Ubay bin Ka'ab atau Abul Mungzir pun menjawab, Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dibaca sampai selesai ayat kursi. Maka dengan bangganya Nabi SAW menepuk dada Ubay, kemudian mengatakan, Wallahi liyahnikal ilmu ya Aba Mungzir. Demi Allah wahai Abu Mungzir, semoga Allah menambah kesemangatan untuk mencari pengetahuan, karena kecerdasan. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa ada ayat yang dilebihkan dari semua ayat, dan ayat itu ada di ayat kursi. Jadi kalau ditanya ibu, ayat yang paling agung dalam Quran itu ayat apa? Ibu sebut surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Kalau ibu ditanya surat apa yang lebih agung dalam Quran, ya ibu katakan surah Al-Fatihah. Jadi kalau surah Al-Fatihah, kalau ayat kursi, itulah yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Tentu ada alasannya. Nanti kita akan sebutkan alasan kenapa ayat kursi ini ayat yang paling agung dalam Quran. Kita akan sebutkan beberapa keistimewaan ayat kursi dulu. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu satu hari ditugaskan Rasul untuk menjaga pembendarahan zakat fitrah di bulan Ramadan. Jadi setelah zakat-zakat itu terkumpul, kemudian diletakkan di gudang. Lah sebagai penjaga zakat itu Abu Hurairah di malam hari. Entah kenapa malam itu datang pencuri mencuri beberapa makanan dari gudang
zakat fitrah itu. Maka oleh Abu Hurairah dikejar, kemudian kena tangkap. Kemudian tiba-tiba pencuri ini memberikan alasan, wahai Abu Hurairah, lepaskan aku karena keluargaku susah. Aku ini sedang susah makan, anak-anakku juga susah makan. Maka biarkan aku memberi makan mereka. Karena kasihan, dilepas. Tapi keesokan harinya dia ditanya oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasul tahu kejadian semalam dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam? Maka Abu Hurairah menceritakan kejadian di malam hari. Tapi Rasul memperingatkan, hati-hati, nanti malam pencuri itu datang lagi. Akhirnya kemudian Abu Hurairah berjaga-jaga karena Rasul sudah ngomong begitu kan. Rupanya betul datang lagi dan mencuri lagi. Ditangkap lagi, alasannya sama lagi, karena dia butuh makan dan keluarganya. Karena kasihan dilepas lagi. Keesokan harinya Rasul bertanya lagi, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menceritakan lagi kisah semalam. Kata Rasul, ingat malam ini dia datang lagi katanya. Karena Rasul sudah mengatakan seperti itu, maka Abu Hurairah berjaga-jaga lagi. Rupanya betul apa yang dikatakan Rasul, datang lagi, mencuri lagi. Tapi kata Abu Hurairah saat menangkap, aku tidak akan melepaskan dan engkau harus menghadap Nabi. Ini sudah ketiga kali. Tapi tiba-tiba pencuri ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskan aku. Kalau engkau melepaskan aku sebagai imbalannya, aku akan mengajarkan satu ayat dalam Quran. Kalau engkau baca sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak mungkin mendekatimu. Maka dipikir-pikir Abu Hurairah, boleh juga, akhirnya dilepas. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya lagi, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah bercerita di sini, sebenarnya wahai Rasul, semalam sudah kutangkap dan mau kuhadapkan kepadamu. Masalahnya dia mengajarkan satu ayat dalam Quran sehingga aku melepasnya. Kemudian Abu Hurairah menceritakan bahwa siapa yang membaca ayat ini, maka Allah akan menjaganya dan tidak akan disentuh setan sampai pagi. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Hurairah, kamu tahu enggak siapa pencuri yang 3 hari berturut-turut itu, 3 malam berturut-turut mendatangi? Abu Hurairah dengan polos mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, sesungguhnya dia adalah syaitan. Setan yang menjelma sebagai pencuri. Adapun dia mengajarkan kepadamu ayat kursi, kata Rasul, sadaqahu wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah menghabarkan sesuatu yang benar kepadamu wahai Abu Hurairah, tapi dia itu pendusta. Jadi khusus masalah ayat kursi yang dihabarkan kepadamu dia benar, tapi selainnya dia pendusta, jangan dibenarkan. Dari sini kita tahu bahwa setan sendiri yang membocorkan rahasia tentang ayat yang ditakutinya. Jadi ayat kursi itu dibocorkan oleh setan. Kalau kamu ingin tidak diganggu aku, kata setan, seolah-olah dia mengatakan, baca ayat kursi gitu maksudnya. Jadi setan yang buat bocor halus itu sama Abu Hurairah. Dan Rasul membenarkannya. Artinya kita sudah tahu bahwa setan itu paling takut dengan ayat kursi. Makanya sebenarnya ngusir setan itu gampang. Ibu kalau takut di toko baca ayat kursi. Ibu kalau takut di rumah baca ayat kursi. Ibu kalau takut jalan di malam hari baca aja ayat kursi. Karena ayat ini ditakuti mereka. Ya. Ini enggak, lewat di jalan yang menakutkan tidak dibaca ayat kursi, malah bilang permisi, permisi katanya. Gimana setan takut? Kalau naik motor diklakson, tit katanya. Apa maksudnya klakson ini? Terkejutlah setan itu. Ya. Jadi dari sini Bu, tahu bahwa ayat kursi itu bisa untuk menjaga kita dari gangguan setan. Ini satu riwayat. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat dari Ubay ibn Ka'ab. Jadi satu hari Ubay itu menaruh makanan di bejana, di piring bahasa kitanya, ya. Dan itu makanan satu-satunya yang ia makan di situ. Tiba-tiba di malam hari terdengar ada suara langkah kaki. Jadi Ubay bin Ka'ab ini curiga, siapa? Jangan-jangan maling. Masuklah rupanya orang yang dicurigai Ubay bin Ka'ab ini. Ketika hendak mengambil makanan,
Maka Ubay ibn Ka'ab langsung menangkap tangannya. Langsung ketakutan Ubay. Kenapa? Karena tangannya berbulu semuanya. Maka dengan gemetar Ubay mengatakan, siapa kamu? Tiba-tiba orang ini, saya adalah setan katanya. Coba ibu kalau kayak gitu tuh, apa nggak merinding gitu? Ya. Akhirnya kemudian tiba-tiba mengatakan, kenapa kau mencuri makananku katanya. Kemudian dia menceritakan bahwa dia perlu makan. Saya dengar engkau ini orang baik, suka ngasih makanan, makanya aku datang kemari untuk mengambil makananmu katanya. Kemudian dia mengatakan kepada Ubay, wahai Ubay, ya, maukah ku ajarkan kepadamu satu ayat dalam Quran yang kalau kau baca di pagi hari, maka engkau akan dapat pahala dan engkau akan dijaga dari gangguan setan sampai sore hari. Kalau engkau membaca di sore hari, engkau akan diberikan pahala dan engkau akan dijaga dari setan sampai pagi hari. Kemudian Ubay melepasnya. Ini pun keutamaan membaca ayat kursi di pagi dan petang hari. Jadikan dia zikir pagi petang, ya, untuk supaya dalam satu hari satu malam itu kita terjaga tidak diganggu setan. Nah, ini juga salah satu keutamaan ayat kursi. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu istimewanya ayat kursi ini? Karena dalam ayat kursi ini, Bu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nama yang sangat dikuatkan para ulama, yang disebut dengan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung. Di dalam nama Allah itu kan yang kita kenal, ya, ada 99 nama, itu yang kita kenal. Bukan berarti nama Allah terbatas hanya 99, banyak, tapi kita tidak kenal. Cuman yang dikenalkan kepada kita lewat Quran dan Sunnah itu, kalau kita gabung semua jumlahnya, ada 99 nama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Lah, dalam nama-nama Allah itu ada nama yang kalau kita gunakan dalam doa, maka doa kita tidak mungkin ditolak, pasti mustajab. Lah, nama Allah itu disebut Ismul A'zam namanya, nama Allah yang sangat agung, dan itu ada di ayat kursi. Apa nama Allah yang sangat agung? Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dari Asma binti Yazid ibn Sakan, seorang wanita salihah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa fi hatainil ayataini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum inna fihima ismullahil a'zam. Sesungguhnya di dua ayat dalam dua surat, maksudnya dua ayat dalam surat itu, dua surat maksudnya Al-Baqarah dan Al-Imran, terdapat dua ayat dalam dua surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu yang disebut dengan Ismul A'zam, yang kalau seandainya seseorang berdoa dengan nama Allah itu pasti akan dikabulkan, dan siapa yang meminta pasti diberi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam Al-Baqarah, dan dalam surah Al-Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam. Jadi kalau ibu berdoa Allahumma ya hayyu ya qayyum, begitu. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha manusia bergantung kepadamu, baru ibu meminta, ya. Jadi dalam doa itu ibu panggil dulu Allah dengan kata-kata Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya hayyu ya qayyum, baru ibu minta. Siapa yang memanggil Allah seperti itu, Allahumma atau ya Allah ya hayyu ya qayyum, maka doa-doa seseorang tidak mungkin ditolak dan permintaannya tidak mungkin tidak dikabulkan, karena dia telah menyebut Ismul A'zam. Itulah kenapa ayat kursi itu ayat mulia, karena dalamnya ada Ismul A'zam, nama-nama Allah yang sangat agung, Allah Hayyu dan Qayyum. Inilah yang membedakan ayat kursi dengan ayat-ayat yang lainnya.
Belum lagi menurut para ulama, orang yang suka mendawamkan membaca ayat kursi itu, ya pokoknya ibu kadang-kadang baca pagi, siang, sore, malam, ya terserah kemauan ibu itu, atau dalam zikirnya ibu terus membaca ayat kursi, itu bisa memudahkan untuk mendapatkan rezeki, kata ulama. Kemudian juga ibu bisa makin yakin dengan qada dan qadar. Kemudian juga ibu bisa dihindarkan dari mara bahaya. Bahkan ibu akan dimantapkan dalam kesabaran. Bahkan ibu akan senantiasa mudah untuk dikabulkan pada setiap doa dan permintaannya. Ini salah satu keutamaannya, orang yang suka membaca ayat kursi itu. Jadi ini bukan ayat biasa. Jadi ayat kursi ini kalau kita buka poin, mungkin yang paling agungnya adalah 5 poin saja. Sebenarnya banyak, saya akan sebutkan 5 poin. Kenapa ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya? Pertama, berdasarkan nas hadis, di mana Rasul mengatakan kepada Ubay, tahukah kamu ayat yang paling agung? Menunjukkan bahwa ayat kursi itu ayat yang paling agung berdasarkan nas hadis. Satu. Yang kedua, di ayat kursi ini ada makna yang dalam yang tidak ada dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita tahu bahwa ayat dalam Al-Quran itu kan banyak, 6.400 lebih lah, ya, ayat-ayat dalam Quran itu jumlahnya, ya. Tetapi ayat kursi ini berbeda. Jadi kalau seandainya ibu membaca umpamanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, itu kan 2 ayat tuh. Dengan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, itu akan beda maknanya. Atau ibu baca Qul a'udzu birabbin nas, 1 ayat juga tuh. Atau ibu bicara tadi iza zulzilatil ardu zilzalaha. Atau ibu baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan sama-sama 1 ayat itu. Tapi kalau kita memahami makna ayat dalam ayat kursi dengan makna ayat dalam surat-surat yang lain, itu akan dibedakan. Di mana ayat kursi itu sangat dalam sekali dan makna-maknanya tidak terdapat dalam ayat-ayat dalam Quran yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang luar biasanya ayat kursi itu, Bu. Di situ Allah Subhanahu wa taala memulai dengan usul nama. Usul nama itu artinya masdar dari semua nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua nama Allah yang 99 itu kembali ke 1 nama ini. Apa itu? Allah. Karena Allah memulakan dengan kalimat Allah kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mulakan dengan kalimat Allah. Dan semua nama itu bersumber dari Allah. Makanya lafaz tauhid itu tidak ada yang mengucapkan la ilaha illa rahman, la ilaha illa al-aziz, la ilaha illa ar-rahim. Tidak ada, pasti la ilaha illallah. Tidak boleh juga kita katakan la ilaha illa rahman, atau la ilaha illa al-latif, la ilaha illa al-hayy. Tidak boleh. Tetap harus dibaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena semua nama kembali ke lafaz Allah. Sebab kalau la ilaha illa rahman, tidak ada yang berhak disembah kecuali Ar-Rahman umpamanya kan. Ar-Rahman ini bisa saja dia Allah, bisa bukan Allah. Karena di zaman Nabi SAW ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu dijuluki dengan Rahmanul Yamamah. Rahmannya orang-orang Yamamah katanya. Ataupun kalau kita melihat surah Yusuf, ayah angkat Nabi Yusuf yang membeli dari pasar kemudian dididik sampai besar siapa namanya? Al-Aziz namanya. Ya, Al-Aziz diambil dari nama Allah juga kan. Kalau kita katakan la ilaha illa Al-Aziz namanya, bisa saja Al-Aziz itu bukan Allah, tapi ayahanda, ayah angkatnya Nabi Yusuf kan gitu. Makanya kenapa di sini betapa agungnya ayat kursi itu sehingga dimulai dengan sumber dari seluruh nama-namanya. Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang keempat, 17 kata ganti. Kalau kita bedah satu-satu ayat kursi dari awal sampai akhir, itu ada kata ganti dalam bahasa disebut domir, kata ganti. Sebanyak 17 kata ganti itu kembali kepada Allah. Baik kata ganti mukhatab ataupun kata ganti ghaib,
Itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, 17 kata ganti, dan itu tidak ada dalam ayat yang lain. Ya. Kemudian yang kelima, luar biasanya, bahwa dalam ayat kursi ini terdapat dua ibadah para malaikat. Dua ibadah para malaikat itu apa? Bertasbih dan bertakdis. Lihat ketika malaikat mengatakan apa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih kepadamu dan kami bertakdis kepadamu. Ada tasbih, ada takdis. Ya, nusabbihu dan nuqaddisu. Apa sih bedanya tasbih dengan takdis? Kan sama-sama membersihkan, mensucikan. Kalau tasbih itu artinya membersihkan zatnya Allah dari seluruh kekurangan. Kalau takdis itu membersihkan perbuatan Allah dari seluruh perkara-perkara yang tidak menyempurnakan Allah. Seperti umpamanya dalam ayat kursi, Allah tidak ngantuk. Ini namanya takdis. Karena ngantuk bagi Allah itu perbuatan yang tidak sempurna. Allah tidak tidur. Karena tidur bagi Allah itu adalah perbuatan yang tidak sempurna. Tapi ngantuk kepada manusia, tidur kepada manusia, justru itu sempurna. Coba saja ibu kalau seminggu tidak tidur, apa nggak datang ke awal bros bu? Tanya ke dokter, kenapa dok saya tak tidur? Pasti dikasih pil. Ya. Karena tidak tidur bagi makhluk itu tidak sempurna. Justru yang tidur itu sempurna, apalagi banyak kali tidurnya sempurna kali tuh. Berarti manusia ibu masih bisa tidur, itu manusia artinya. Ya. Malaikat kan nggak tidur. Tapi ada yang sifatnya takdis. Lah di dalam ayat kursi itu ada tasbih, ada takdis. Ada tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari zat-zatnya, dari zat Allah yang tidak sempurna. Ada yang mensucikan sifatnya dari perbuatannya yang kurang sempurna. Makanya ayat ini sangat agung sekali, sampai-sampai dikatakan satu-satunya ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi, satu ayat ini menceritakan tauhid dari awal sampai akhir. Dan dalam kaedah para ulama itu, syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah pengetahuan itu bu, itu ditentukan pengetahuan yang akan dipelajarinya. Jadi kemuliaan sebuah pengetahuan atau ilmu itu ditentukan dengan pengetahuan apa yang akan dipelajari. Dan tidak ada pengetahuan yang dipelajari yang lebih mulia melebihi tauhid. Jadi ayat kursi itu menjawab pertanyaan siapa Tuhanmu. Jadi kalau ibu ditanya, Tuhan ibu siapa sih? Itulah jawabannya ayat kursi. Ibu jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu semua jawaban dari pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu. Karena ini pertanyaan akan ditanya dalam kubur kita tuh. Siapa Rabbmu? Maka jawabannya ada dalam ayat kursi. Nanti kita akan jelaskan secara singkat tafsirnya supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ayat kursi ini banyak sekali keutamaan yang luar biasa. Baik, kita akan tafsirkan sedikit saja biar punya pengetahuan isi daripada ayat kursi. Pertama di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dialah zat yang maha hidup dan dialah zat yang maha berdiri sendiri. Dari sini saja kita sudah tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah itu diambil dari kata ilah, artinya makhluk yang disembah. Ketika dikasih alif lam menjadi Allah, kalau dibuang alif lam menjadi ilah. Dan kalau kita cerita nama Allah Subhanahu wa taala bu, nama Allah itu ada 3. Ada yang disebut dengan Ismullah Al-Jalalah. Ada yang disebut dengan Ismullah Al-Jamalah. Ada yang disebut dengan Ismullah Al-Kamalah. Jadi nama Allah ada 3. Pertama disebut nama Allah Al-Jalalah, yang menunjukkan kebesaran, keagungan. Itu disebut Jalalah. Kemudian yang kedua, nama Allah itu disebut Jamalah, keindahan. Ada nama Allah itu menunjukkan keindahannya. Kemudian yang ketiga Al-Kamalah, ada nama Allah itu yang menunjukkan kesempurnaan. Bahwa Allah itu sangat sempurna, di mana semua hamba berhajat kepada Allah.
Adapun ismullah al-jalalah seperti Allah. Allah itu disebut al-jalalah. Jalal itu menunjukkan keagungan, kebesaran. Bahwa Allah itu zat yang wajib kita sembah, tidak ada selain Allah disembah. Atau contohnya al-khalq, al-khaliq, Allah itu pencipta, berarti hanya Allah sebagai pencipta. Atau al-mutakabbir, Allah itu yang sombong, tidak ada yang boleh sombong kecuali Allah, itu disebut jalalah namanya. Jadi keagungan Allah yang tidak boleh ditiru oleh makhluknya ya. Jadi kalau nama Allah yang sifatnya jalalah, keagungan, kebesaran, kita tidak boleh meniru, tetapi kita boleh meniru kebalikannya. Allah sombong, berarti kita rendah hati. Allah itu pencipta, berarti kita hambanya. Jangan pula Allah sombong, kita sombong. Nah, itu kurang ajar namanya ya. Jadi karena meniru nama Allah yang sifatnya jalalah, keagungan, itu harus meniru dengan kebalikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya ismullah al-jamalah, menunjukkan keindahan. Lah kalau nama Allah menunjukkan keindahan, kita harus menirunya. Contoh, Allah itu Ghafur, maha pengampun, ya kita mudah memaafkan orang. Allah itu maha lembut, ya kita harus lembut, jangan pula kasar. Nah, itu harus ditiru tuh ya. Kemudian yang ketiga, ada nama Allah itu kamalah, menunjukkan kesempurnaan. Seperti Somad, Allahus Somad ya. Somad itu artinya semua manusia bergantung, semua makhluk, bukan manusia saja, semua manusia bergantung kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha sempurna, tidak ada cacat bagi Allah. Lah Allah itu adalah nama Allah al-jalalah. Maknanya Allah itu zat yang disembah ya, dan tidak ada selain Allah yang disembah. Kemudian Allah mensifati dirinya al-hayyu. Hayyu itu zat yang maha hidup. Satu kisah dalam sejarah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu meyakinkan para sahabat bahwa Rasul sudah meninggal. Karena ketika itu para sahabat gak yakin masa Nabi meninggal. Bahkan Umar itu sampai mengambil pedang ke rumahnya, kemudian mengangkat pedang dan mengancam manusia. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya, katanya. Saking gak yakinnya Rasul sudah meninggal. Bahkan Ali tidak sanggup berdiri, Utsman kayak orang gila. Pokoknya gak yakin kalau Rasul meninggal kala itu. Lah Abu Bakar berdiri, kemudian mengingatkan manusia dan mengatakan, ayyuhan nas ya, wahai manusia, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Hei manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu memiliki nama Al-Hayy, zat yang maha hidup. Konsekuensinya apa, Bu? Kalau kita meyakini Allah zat yang maha hidup, berarti semua hajat-hajat kita akan didengar, semua hajat-hajat kita akan diberi, semua hajat-hajat kita pasti dipenuhi. Kenapa? Karena zat yang hidup itu pasti mendengar, zat yang hidup itu pasti memberi, zat yang maha hidup itu pasti melihat. Tapi sebaliknya, zat yang mati jangan lagi mendengar, jangan lagi melihat, mengijabah saja tidak bisa. Makanya dengan meyakini Allah maha hidup, berarti jangan pernah ada keraguan ketika kita berdoa. Pasti Allah mendengar, pasti Allah melihat, pasti Allah mengijabah. Makanya ayat kursi menunjukkan orang yang suka membacanya akan mudah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian nama Allah yang kedua, Al-Qayyum. Allah itu zat yang maha berdiri sendiri, artinya tidak berhajat dengan kita. Satu dunia manusia maksiat, Bu, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Satu dunia manusia beriman tidak menambah kekuasaan Allah, karena Allah tidak berhajat dengan kita. Allah punya tentara para malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Ya, ngapain pula berhajat dengan kita? Ini satu makna Al-Qayyum. Makna Qayyum yang kedua, artinya Allah itu zat yang maha mampu untuk memberikan semua hajat dan kepentingan manusia. Sekiranya, Bu, logika, satu dunia ini manusia berkumpul di tanah lapang. Jangan manusia, sak jin-jinnya kumpullah di situ. Kemudian masing-masing orang dan jin itu meminta sesuatu. Kan satu manusia dengan manusia yang lain pasti permintaannya berbeda kan? Yang satu minta sembuh, yang satu minta kaya, yang satu minta jodoh, yang satu minta macam-macam usahanya dimudahkan. Kan macam-macam permintaan orang itu.
Lah kalau satu dunia manusia berkumpul dan minta di waktu yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sanggup memberi, dan itu ibarat satu tetes dari ujung jarum yang dicelupkan di lautan, kata Nabi. Jadi kalau ada jarum dicelupkan di lautan, kemudian diangkatkan, ada tuh tetesannya. Satu tetesan itulah cukup untuk memberikan semua permintaan manusia. Bayangkan, dari satu tetes itu lahir profesor orang cerdas. Dari satu tetes itu lahir orang kaya. Dari satu tetes itu lahir para penguasa, pengusaha, dan begitu seterusnya. Masalahnya, Bu, terkadang manusia difokuskan dengan satu tetes dan dilupakan dengan lautan. Itu masalahnya. Ya. Kan Allah hanya memberikan satu tetes kepada kita, kan? Itu mencukupi semua jin dan manusia. Sementara kekayaan Allah itu lautan yang terbentang. Kenapa kita fokus dengan yang satu tetes, melupakan lautan yang satu bentang itu? Akhirnya kita lebih fokus mengejar yang satu tetes, meninggalkan yang lautannya itu. Maksudnya lautan itu adalah akhiratnya, sorganya. Sementara satu tetes itu dunianya. Nah, ini yang harus dipahami dari kalimat Al-Qayyum. Jadi kalau ditanya siapa Allah, Allah itu tidak ada zat yang maha berhak disembah kecuali Dia. Siapa Allah? Allah zat yang maha hidup. Siapa Allah? Allah zat yang maha berdiri sendiri dan maha memberikan semua hajat makhluknya. Kemudian kalau ditanya lagi siapa Allah, maka kita jawab lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah pemilik langit dan pemilik bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Apa faedahnya untuk kita? Maka kita jawab dalam surah An-Najm kalau tidak salah, bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi itu, Bu, supaya Allah membalas orang-orang jahat dengan kejahatannya, dan Allah membalas kebaikan yang terbaik karena kebaikannya. Perhatikan, Bu, kalau ibu tatap langit tuh sampai ke atas tuh, natap langit begini, dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke arasnya sana. Yang kita lihat kan hanya langit pertama saja, Bu, ya. Karena pandangan kita terbatas. Paling kita lihat awan saja. Bangunan langit pertama saja kita tidak sanggup menatapnya. Ya paling awan-awan saja di atas itu. Tahukah ibu bahwa isi langit itu semua malaikat? Langit pertama, kedua sampai ars itu isi langit itu apa? Malaikat. Jadi makhluk yang ada di langit semua malaikat. Pertanyaannya, malaikat bermaksiat? Tidak ada malaikat yang bermaksiat. Artinya di langit itu tidak ada maksiat. Maksiat di langit itu cuma 2 kali. Pertama, Adam memakan buah larangan. Yang kedua, setan disuruh sujud tak mau, itu saja. Selepas itu tidak ada lagi maksiat di atas langit. Tapi kalau kita lihat ke bumi, Bu, lihat ke bumi. Bumi ini gudangnya maksiat tuh. Macam-macam maksiat ada di bumi, kan, Bu. Orang yang gibah ada di bumi, orang yang dusta ada di bumi, orang yang curang ada di bumi, orang yang zalim ada di bumi, orang yang melakukan kesyirikan, bid'ah, maksiat ada di bumi. Maksiat yang paling kecil sampai yang paling besar komplit lengkap di bumi. Dari sini ada kaidah, Bu. Allah itu ditaati karena izinnya, dan Allah itu dimaksiati karena pengetahuannya. Ini kaidah, ini penting. Jadi Allah itu yuta illa biizni wa yu'sa illa biilmi. Allah itu ditaati karena izinnya, dan Allah dimaksiati karena pengetahuannya. Apa maknanya? Seandainya ibu dari lahir sampai meninggal tidak maksiat sama sekali, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin berbuat baiknya, sedikit maksiat lah pokoknya hidupnya ibadah terus. Pertanyaannya, apakah dengan menghabiskan umur ibu ibadah dengan berbagai macam ibadah dan sedikit maksiat, ada jaminan ibu masuk surga? Enggak ada. Ada jaminan ibu diterima ibadahnya? Enggak ada jaminan. Ya. Walaupun kita ibadah hari-hari, apakah ada jaminan ibadah ibu diterima? Enggak ada jaminan. Apakah langsung ibu ada jamin masuk surga? Tidak ada jaminan, walaupun dihabiskan untuk ibadah. Kecuali kalau Allah izinkan.
Kalau Allah izinkan diterima, baru diterima. Kalau Allah izinkan kita masuk surga, baru masuk surga. Tapi kalau Allah tidak izinkan amalan kita diterima, Allah tidak izinkan kita masuk surga, selamanya kita tidak akan masuk surga. Karena Allah itu ditaati karena izinnya. Ini kaidah. Ya, makanya kenapa Imam Qatadah atau Imam Zuhri atau imam-imam yang lainnya mengatakan, kalau aku tahu satu amalanku diterima, maka cukup untuk modal aku masuk surga. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau aku tahu satu amalanku diterima, berarti aku tahu aku bertakwa. Cuman masalahnya karena aku nggak tahu amalanku diterima, apakah aku bertakwa atau tidak, kan tidak tahu, itu masalahnya. Lah dari sini mintalah kepada Allah izinnya supaya amalan kita diterima. Karena kita tidak ada pengetahuan soal diterima dan tidaknya amalan kita. Hanya berharap amalan kita diterima. Beda dengan maksiat. Jadi kalau ibu-ibu bermaksiat kepada Allah, ibu berdusta, berbohong, bergibah, menzalimi dan begitu seterusnya, itu tidak dilakukan kecuali karena pengetahuan, bukan karena izin. Maksiat itu tidak perlu belajar. Masuk neraka itu tidak perlu izin. Jadi kalau seandainya seseorang itu bermaksiat, tidak perlu izin sama Allah, pasti masuk neraka. Tidak perlu habis bermaksiat, ya Allah izin apakah saya masuk neraka atau tidak. Tidak ada ceritanya, langsung masuk neraka. Karena orang maksiat itu tahu dirinya sedang bermaksiat karena pengetahuannya, bukan karena izin Allah. Dia tahu sedang bermaksiat. Pamannya orang mencuri, dia tahu sih dia sedang mencuri. Dia tahu dia sedang berzina. Tidak perlu dikasih izin masuk neraka, langsung masuk neraka, itu maksudnya. Lah dari sini ada kaidah tadi bahwa Allah ditaati karena izinnya dan Allah dimaksiati karena pengetahuannya. Inilah makna dari lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian di sini kalau ditanya lagi siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita, jawab man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Bahwa tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu ada dua, Bu. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Ya. Dalam ibadah kita kenal namanya ada asy-syaf'u wal watru. Ada asy-syaf'u wal adlu. Ada syafaat artinya sesuatu yang sunnah. Ya. Ada disebut al-adlu, itu di sesuatu yang wajib. Makanya ada hadis yang banyak sekali mengatakan ada orang itu kalau melakukan ini tidak akan diterima syafaat dan adilnya. Apa sih syafaat, apa itu adil? Ulama mengatakan syafaat itu istilah bagi yang sunnah, al-adlu itu istilah bagi yang wajib. Dan dua-duanya harus ada. Kenapa sunnah-sunnah itu disebut syafaat? Ya. Karena sunnah-sunnah itulah yang terkadang menentukan yang wajib diterima amalannya. Makanya kenapa dalam solat ada solat wajib, ada solat sunnah. Ada haji, ada umroh. Ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah. Ada zakat yang wajib, ada sedekah sunnah, kan itu. Kenapa dalam wajib itu mesti ada sunnahnya? Lah sunnah itu diistilahkan syafaat, Bu. Bahwa kalau amalan wajib kita ingin diterima, maka lakukan yang sunnah, gitu maksudnya. Kalau solat wajib kita ingin diterima, banyak-banyak melakukan solat sunnah. Kalau puasa wajib kita ingin diterima, banyak-banyak puasa sunnah. Kalau zakat kita ingin diterima, banyak-banyak sedekah sunnah. Kalau haji kita ingin diterima, banyak-banyak umrah sunnah, gitu maksudnya. Karena solat sunnah itu syafaat sebagai diterima dan tidaknya amalan wajib untuk Allah. Ini di dunia. Adapun di akhirat ya tentu syafaat itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang memang diberikan izin Allah, dan tidak ada yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kecuali para nabi. Salah satunya Nabi SAW. Dan kita tidak akan diberikan syafaat kecuali karena redhonya. Kalau Allah tidak redho, kita akan dapat syafaat. Tapi kalau Allah redho, kita pasti akan berikan syafaat. Berarti ada izin, ada redho. Izin kepada yang memberikan syafaat, redho kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dan Allah tidak redho kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya Abu Hurairah mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Kata Rasul dari hadis Abu Hurairah,
orang yang paling bahagia pada hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat, perbanyak ibadah di dunia. Lakukan perintah, jauhi larangan, nikmati yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan. Itulah kalau ingin dapat syafaat. Karena ada orang yang sekarang itu aneh. Ya, kalau Nabi masih hidup, bolehlah kita datang kepada Nabi. Rasul berikan syafaat saya di akhirat. Boleh, seperti Anas meminta kepada Rasul dan Rasul masih hidup. Tapi kalau Rasul sudah mati, kita tidak boleh datang ke kuburannya, meminta-minta kepada kuburan Nabi. Ya, karena itu tidak ada gunanya. Kalau kita ingin selamat di akhirat, perbanyak amal soleh. Ya. Saya tuh lihat di YouTube ya, ada satu ajaran di Malaysia ya. Dia ngomong di murid-muridnya, kalau kalian menjadi pengikutku tenang, kalau kalian masuk neraka gampang, nanti ku lempar serbanku, tinggal tangkap saja, nanti ku tarik ku masukkan ke sorga. Enak gak tuh ajaran kayak gitu? Kok Nabi saja loh ingin menolong umatnya, tidak semudah itu. Nabi datang kepada Allah, kemudian sujud lama sekali di bawah arasnya. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'saka, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Angkat kepalamu, ngomong kau didengar, mintalah kau akan diberi, mintalah syafaat kau akan diberikan syafaat. Jadi Rasul itu sampai sujud lama takut gak dapat syafaat. Ini kiai satu dari Malaysia ini mudah kali dia, ikut aku katanya. Kalau kalian masuk neraka gampang, ku lempar serbanku, nanti akan manjang tuh serbanku itu. Tangkap aja ujungnya, ku tarik kayak orang mancing bu jadi. Jadi mancing orang penuh neraka dilempar ke sorga. Kan enak kali itu ajaran kayak gitu. Itu kibul semuanya. Mana ada ajaran kayak gitu. Ya. Jadi ini juga salah satu yang harus dipahami bahwa syafaat itu tidak berlaku kecuali izin Allah dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak sanggup berikan syafaat kecuali dengan izin dan redha Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja enggak bisa melakukannya. Ini kiai satu di Malaysia kok bisa gitu. Kan lebih hebat dari malaikat namanya, Bu, ya. Kemudian juga setelah itu Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau ditanya siapa Allah, dialah zat yang maha mengetahui ma bi aydihim, apa yang ada di hadapannya, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakangnya. Maksudnya yang di depannya itu maksudnya dunia, yang di belakangnya maksudnya akhirat. Jadi Allah mengetahui perkara dunia dan Allah mengetahui perkara akhirat. Dan pengetahuan Allah itu meliputi semua makhluknya. Ingat, kemampuan kita melihat, kemampuan kita mendengar, itu ada batasnya. Walaupun pakai kacamata pun, sampai kemana lah batas melihat itu pasti ada batasnya. Kita mendengar, itu ada batasnya. Kita saja tidak tahu di rumah ngomong apa orang-orang itu. Itu ada batasnya. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Bahkan sekalipun gelap gulita, dedaunan yang jatuh berapa jumlahnya, pohon apa saja yang jatuh daunnya, di mana letaknya semua Allah tahu. Tapi kita ini tidak tahu. Bahkan satu jengkal di bawah kaki kita tidak tahu ada cacingnya atau tidak. Karena kita tidak memiliki pengetahuan sehebat itu. Makanya ketika Musa dan Khidir satu perahu, tiba-tiba ada burung dari langit nukik sampai ke lautan. Kemudian meneguk satu tegukan, kemudian terbang lagi. Kata Khidir kepada Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu kalau kita gabung katanya, maka itu seperti tegukan air itu katanya, yang diteguk oleh burung. Lautan Allah inilah pengetahuannya katanya. Saking besarnya pengetahuan Allah yang meliputi segalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada yang meliputi dengan sesuatu dari pengetahuannya kecuali dengan kehendaknya. Kemudian Allah mengatakan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh, maka kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Inilah kenapa disebut ayat ini ayat kursi, karena ada kalimat kursi di sini. Apa sih kursi itu, Bu? Kenapa ayat ini disebut kursi? Saya kira kan ibu banyak juga kursi di rumah kan? Ada kursi di depan, ada kursi ruang tamu, ada kursi di belakang tempat makan. Apakah itu yang dimaksud kursi? Bukan. Ada sebagian para ulama mengatakan maksud kursi di sini artinya pengetahuan. Jadi ayat ini bicara soal pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Satu. Yang kedua,
ada yang mengatakan kursi itu adalah makhluk Allah yang sangat besar, bahkan paling besar, bahkan tidak ada yang lebih besar daripada kursi. Karena ada yang mentafsirkan kursi itu adalah arsy. Jadi kalau disebut arsy ya kursi, kalau disebut kursi arsy. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud kursi itu artinya kemampuan Allah, kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, ini pendapat yang kuat wallahu alam, ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan dikuatkan banyak para ulama salaf, mengatakan yang dimaksud kursi itu tempat pijakan kedua kaki Allah. Jadi kalau umpamanya ibu duduk di kursi, kemudian di situ ada keset gitu ya di bawah ya, kemudian kaki ibu diletakkan di kesetnya itu, lah keset itu disebut kursi. Ya, jadi tempat pijakan kedua kaki Allah itu disebut kursi. Lah kalau tempat pijakannya saja lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Wasi'a kursius samawati wal ardh. Makanya ketika Rasul mengatakan kalau kita ingin bandingkan kursi dengan langit dan bumi itu, ibu datang ke padang pasir, copot cincin, letakkan di tengah padang pasir, kata Rasul, cincinnya itulah langit dan bumi, sementara padang pasirnya itulah kursinya. Makanya kursi itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak ada yang memberatkan Allah untuk menjaga keduanya. Allah tidak berat. Ya. Kenapa? Karena Allah itu sinatun wala naum, dia tidak tersentuh dengan perasaan kantuk dan juga tidak pernah tersentuh dengan tidur. Artinya begini, Bu. Kenapa Allah tidak boleh ngantuk? Kenapa Allah tidak boleh tidur? Ibu kalau masak ngantuk, atau ibu tidur masak gini, jadi apa tuh kue? Pasti gosong, ya kan? Atau kebakaran. Kalau ibu kendaraan dari sini pulang ngantuk, pasti nabrak. Atau tidur nyetir, pasti nabrak kan itu ya. Artinya kalau makhluk saja, kalau sampai terjadi seperti itu, pasti akan celaka tuh. Pasti akan binasa itu. Ya. Ibu nyetir nih, tidur, pasti bangun di depannya mungkar nakir, Bu. Coba saja, ya. Pasti akan binasa kan? Lah Nabi Musa, ada sebuah hadis, Bang Ibnu Katsir mengatakan hadis ini lemah atau mungkar, tetapi kita ambil ibrahnya. Jadi Nabi Musa ini bertanya kepada malaikat, apakah Rob kami ini tidur ataupun ngantuk? Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan Jibril untuk mengambil dua bejana dan mengatakan, wahai Musa, berdiri kamu. Akhirnya Musa berdiri. Peganglah satu bejana ini di tangan kananmu dan bejana di tangan kirimu. Kau berdiri, jangan sampai jatuh bejana itu. Kata Nabi Musa, sampai kapan? Sudah berdiri saja. Akhirnya Musa berdiri lama sampai ngantuk, Bu. Ketika ngantuk, satu bejananya jatuh. Dia kaget gitu ya. Dan dia pertahankan satu bejana lagi, karena saking lamanya ngantuk tertidur. Akhirnya jatuh lagi. Lah kata Jibril, kalau Allah seperti kamu, hancur kiamat dunia ini. Pasti tuh bintang itu bertabrak-tabrakan tuh jadinya. Siapa yang akan mau ngasih itu semua? Lah makanya Allah tidak pernah tersentuh dengan kantuk, apalagi tersentuh dengan tidur. Nah ini makna secara global saja ya, karena kalau dibentangkan tafsirnya memang agak panjang. Tapi inilah inti daripada ayat kursi. Oleh karena itulah maka ayat kursi itu sangat dianjurkan dibaca selepas sholat. Ya, sholat wajib 5 waktu. Kemudian yang kedua, dianjurkan digunakan zikir pagi petang. Kemudian yang ketiga, digunakan sebelum tidur. Ya, ibu baca sebelum tidur. Kemudian yang keempat, ibu bisa membaca untuk meruqyah. Kemudian yang keempat, ibu bisa membaca di tempat-tempat yang menakutkan. Inilah 5 perkara boleh kita membaca ayat kursi. Wallahu alam. Kalau ada yang mau tanya silakan, atau kita tutup. Baik, kalau tidak, karena ini juga hari Jumat ya, mungkin masjidnya pun mau ditempati. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.